Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadhatul Muna, sebagai pemateri pertama dari kelompok 3, yaitu mengenai super kelas Pisces. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah karakter umum dan khas dari super kelas Pisces. Yang kedua, kelas Agnatha, yaitu karakter umum dan khas berbagai ordo serta klasifi ilmiah dari dua contoh kelas Agnatha ini. Nah, super kelas Pisces. Jika masih ingat kan materi sebelumnya itu dimulai dari Kingdom Animalia, terus filum Chordata, subfilum Vertebrata, kemudian super kelas Pisces. Nah, super kelas Pisces ini dia memiliki ciri umum serta ciri khas. Bisa kita lihat dari ciri khasnya dulu, boleh? Nah, ciri khas dari super kelas Pisces ini, dia yang pertama adalah jantung terdiri dari dua ruang, yaitu ada serambi, satu bilik. Nah, ini dia yang nomor D. Terus yang dua, tubuh ikan ditutupi oleh sisi yang licin dan berlendir. Nah, tubuh ikan ditutupi oleh sisi dan yang licin dan berlendir. Ada berbagai macam sisi, bentuk sisi pada ikan, nanti akan dijelaskan oleh Fatin Kadrun Nada. Terus dia bergerak menggunakan sirip. Nah, kalau kan superkelas dari subfilum Vertebrata itu dari itu kan ada dua. Ada superkelas Pisces, yang kedua adalah superkelas Tetrapoda. Nah, Tetrapoda itu dia bergerak menggunakan dia memiliki 4 kaki. Sedangkan ini dia bergerak menggunakan sirip. Sirip ini juga ada ada beberapa macam ini sirip, ada sirip punggung, ada sirip anal, ada sirip dada, sirip perut, dan juga sirip ekor. Nah, dan dia itu bernafasnya menggunakan insang. Bisa kita lihat di ini, di karakter umumnya. Ciri dari super kelas Pisces ini, dia yang pertama, ciri umumnya hidup di air. Nah, dia hidup di air ini, ada hidup di air tawar, ada juga yang hidup di air laut atau air asin. Yang kedua adalah berdarah dingin atau poikilotermik. Maksudnya di sini bukan berarti darahnya itu dingin seperti es, bukan. Tetapi poikilotermik ini maksudnya suhu tubuhnya itu tidak tetap atau berubah-ubah sesuai lingkungannya. Jika lingkungannya itu dingin, suhu dingin, maka suhu tubuhnya itu akan ikut dingin. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga adalah bernafas dengan insang. Ya, dia pasti nggak bisa lah bernafas dengan paru-paru kan, karena bernafas dengan paru-paru itu menghirup udara. Sedangkan dia habitatnya itu hidup di air. Nah, pasti dia bernafasnya dengan insang. Yaitu dia ini kan belajar taksonomi ini kan FFF ya, from following function. Dia sesuai kebutuhannya, karena dia hidup di air, maka dia bernafasnya dengan menggunakan insang. Karena dia ada juga sih yang bernafas dengan paru-paru, tapi umumnya itu bernafas dengan insang, karena dia memang habitatnya itu di air. Yang keempat adalah morfologi, terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Nah, bisa kita lihat di gambar contoh ikan di sini. Dia jelas dia mana kepalanya, mana badannya, mana ekornya. Bisa kita bedakan. Yang ke-6, kepala melekat pada badan dan tidak dapat bergerak bebas. Nah,
kepala ini dia kan melekat pada badan dan tidak dapat bergerak bebas. Nah, karena dia ya tidak memiliki leher, dia itu melekat pada badan dan tidak dapat bergerak bebas. Yang ketujuh, lidah bila ada melekat di dasar mulut dan tidak dapat bergerak bebas. Begitu juga dengan mulut. Kemudian alat kelamin hermafrodit. Nah, maksudnya di sini dia memiliki dalam satu individu itu dia memiliki dua alat atau organ kelamin. Bisa ada betina dan juga ada jantan. Dan itu berfungsi. Nah, kemudian nomor 9 itu fertilisasi secara eksternal dan internal. Jadi dia ini umumnya dia fertilisasi secara eksternal karena, tapi ada juga yang internal. Tapi yang eksternal ini karena dia ya hidupnya itu di air, terus tergantung ininya juga. Misalnya yang internal. Yang internal ini bisa kita lihat kalau ikan hiu. Nah, ikan hiu ini dia memiliki yang namanya dia memiliki alat kopulasi penisnya. Gitu. Clasper. Ya, dia memiliki clasper. Begitu juga itu. Jadi dia bereproduksi itu secara internal. Nah, gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Dia memiliki clasper. Nah, clasper ini dia berfungsi untuk mengalirkan si sperma ini ke dalam si kloaka pada hiu betina. Jadi dia bisa bereproduksi secara internal. Tetapi ikan-ikan yang seperti ikan yang chondroites ini, dia tidak memiliki yang seperti hiu tadi. Jadi dia bereproduksi secara eksternal, yaitu dengan cara si jantan mengeluarkan sperma dan si betina mengeluarkan sel telur, dan sel telur dan sperma itu akan dibuahi di luar dari tubuhnya. Nah, ini tadi dia ikan memiliki sirip, itu ada sirip ini struktur ikan ya. Ada sirip punggung, ada sirip perut, ada sirip dada, tutup insang atau operculum, ada mulut, ada mata, ada sirip ekor, sirip dubur atau sirip anal ya, sirip anal. Yang kedua adalah kelas Agnatha. Nah, Agnatha ini dia merupakan vertebrata pertama kali muncul. Yang munculnya itu 500 juta tahun lalu. Nah, Agnatha ini dia berasal dari kata A, berasal dari bahasa Yunani itu kata A, tidak, dan genata itu rahang. Jadi ciri khasnya itu adalah tidak punya rahang. Dia itu punya mulut, tapi dia tidak memiliki rahang. Nah, si Agnatha ini dia kan kalau vertebrata itu kan disebut juga dengan krania. Karena dia sudah memiliki tengkorak kan. Jadi si Agnatha ini dia sudah memiliki otak, sudah memiliki tengkorak, dan pastinya ya notochord, karena kan ciri khas dari chordata tadi kan notochord. Nah, sehingga dia ini karena dia memiliki kepala dan otak, jadi dia ini sudah dia ini sudah bisa berpikir gitu. Misalnya kalau ada mangsa, dia tangkap mangsa, menuju ke mangsa, atau kalau ada predator dia menghindar gitu. Sedangkan kalau cephalochordata atau urochordata yang urochordata itu dia
Cuman dia itu belum bisa ini, dia cuman kalau ada air ya makan air, terus dia nyedot air, terus disaring, terus dibuang lagi airnya gitu. Dia belum ada insting mikir ya. Kalau ada itu ada mangsa, kejar yuk misalnya gitu. Dia belum ada gitu, dia belum otaknya itu belum ada kerania, belum dilindungi. Nah, kalau ini terus otomatis si Agnatha ini karena dia otaknya itu dilindungi sama kerania, jadi dia itu bergeraknya lebih kompleks, bisa bergerak lebih kompleks. Nah, ciri khas yang kedua adalah siripnya tidak berpasangan. Nah, ini dia tidak memiliki sirip berpasangan seperti contoh-contoh ikan lainnya, seperti ikan yang Chondroites maupun yang Osteichthyes. Terus rangka tubuhnya itu tersusun atas tulang rawan. Dia ini masih tersusun atas tulang rawan. Nah, ini dia cephalization. Maksudnya di sini adalah dia memiliki cepal, dia memiliki kepala dan memiliki otak dan ditambah dilindungi dengan tengkorak kepala atau krania. Nah, karakter umumnya. Nah, ini gambar apa nih? Ini adalah gambar salah satu contoh dari Agnatha. Ini adalah gambar hagfish. Karakter umumnya badannya itu berbentuk silindris, memanjang, berukuran sekitar 76-90 cm. Terus daerah ekornya itu terpadatkan, sirip ditopang oleh jari-jari sirip bertulang rawan. Ya. Sirip ini, dia ini masih jari-jarinya itu tulang rawan. Terus kulitnya licin tanpa sisi, dilengkapi dengan kelenjar lendir atau mucus. Kulit si hagfish ini atau lamprey nanti, dia itu belum memiliki yang namanya sisi. Dia tapi dilengkapi dengan kelenjar lendir atau mucus. Nah, terus matanya ada sepasang. Matanya itu ada sepasang. Terus mulutnya ventro-anterior. Yang fungsinya itu sebagai pengisap. Di pinggiran terdapat tentakel. Itu kalau yang terdapat tentakel itu pada hagfish ya. Tentakel. Ini dia. Nih, tentakel. Terus tengkorak, kepala, dan lengkung insang terdiri dari tulang rawan dan notochord masih didapati dilengkapi arcus neuritis yang tidak sempurna. Nah, dia sudah memiliki tengkorak. Tapi tengkoraknya itu sama lengkung masih dari tulang rawan. Dan notochordnya itu masih didapati dilengkapi arcus neuritis yang tidak sempurna. Nah, arcus neuralis ini adalah sepasang bangunan melengkung di dorsal centrum. Deretan arcus neuralis ini membentuk canalis neuralis yang dilalui medulla spinalis. Nah, ini dia. Dia masih belum ada vertebra yang vertebra untuk melindungi notochord ini dengan sempurna. Gitu. Terus jantungnya terdiri dari 2 ruang yang tadi ada serambi, 1 serambi dan 1 bilik. Kemudian ini dia struktur dari lamprey ya. Dia ginjalnya sepasang bermuara di papil urogenitalis. Itu ginjalnya. Nah, ini dia ginjalnya. Terus poikiloterum itu udah pasti dia suhunya itu berubah-ubah tergantung sama suhu lingkungannya. Terus gonadnya tunggal dan berukuran besar. Kemudian hermafrodit pada saat larva dan fertilisasi secara eksternal. Kemudian otaknya itu berkembang baik dengan 8 sampai atau 10 saraf kranial. Nah, ini yang tadi. Otaknya berkembang dengan baik sehingga dia itu bisa menangkap mangsa ataupun
menjauhi dari predator, dan juga dia bisa bergerak secara kompleks. Bisa bergerak kompleks ya bergeraknya. Kemudian dia juga punya mata, punya hidung, punya tulang punggung, dan saraf sumsum. Kemudian karakter umum lainnya, nah ini ada 2 gambar. Ada gambar hagfish, ada juga gambar lamprey. Nanti kita lihat perbedaannya. Karakter umumnya itu dia mempunyai alat pendengar dengan 1 atau 2 bentuk saluran setengah lingkaran. Mempunyai alat indera pembau, memiliki 6 sampai 14 insang. Itu pada ini ya, kalau 14 insang itu pada hagfish ya. Nih, dia hagfish. Dia ini memiliki 6 sampai memiliki berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 14 lah kalau hagfish. Tapi kalau lamprey itu 7 celah insang. Kemudian tubuh dapat dibedakan kepala atau caput, batang tubuh atau turnus, dan ekor atau caudal. Nah, ini dia klasifikasinya. Agnatha atau chordata tanpa rahang ini dia memiliki terbagi menjadi 2 ordo. Yang pertama adalah Myxiniformes, yang kedua adalah ordo Petromyzontiformes. Contoh dari ordo ini adalah hagfish, contoh dari ordo ini adalah lamprey. Nah, bisa kita lihat kelasnya ini. Ordo Myxiniformes ini yang tadi ya, dia kelas spesies ini dia terbagi menjadi 2. Si Myxiniformes inilah yang dia memiliki notochord, memiliki otak, memiliki tengkorak, tapi notochordnya tadi yang belum ada vertebra, belum ada tulang belakang. Dia masih dilengkapi dengan arjus neuralis yang tidak sempurna. Nah, itu dia. Ini ciri khasnya. Berbeda dengan si Petromyzon. Petromyzontiformes ini dia ciri khasnya itu dia sudah memiliki checkpoint keempat ya. Sudah memiliki vertebra. Dia ini notochordnya tadi itu sudah dilindungi oleh vertebra. Jadi ini saya punya. Nah, si vertebra ini dia vertebra ya, atau disebut juga dengan tulang belakang. Bisa kita lihat di sini di gambar ya, di gambar di sini bisa kita gambar. Nah, ini dia. Ini misalnya ini notochordnya, terus ini ada vertebranya, tulang belakangnya. Nah, otomatis karena ada notochord, si lamprey ini dia bisa bergerak lebih variatif lagi, bisa bergerak lebih kompleks lagi daripada si hagfish, si lamprey ini ya. Karena dia sudah memiliki vertebra atau tulang belakang. Nah, vertebra ini dia berfungsi untuk melindungi si notochord dan juga dia melindungi saraf dorsal. Jadi sarafnya itu lebih aman dibandingkan dengan Myxiniformes tadi atau hagfish. Nah, jadi kalau si misalnya notochord aja dia misalnya bergerak ke arah sini, itu semuanya bergerak ke arah sini badannya itu karena dia cuma memiliki 1 sendi, sedangkan ini dia memiliki berapa sendi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia bisa bergerak lebih variatif lagi. Gini, bisa bergerak ke sini, badannya bergeluk-geluk lagi. Nah, itu dia perbedaan dari ciri khas dari Myxiniformes dan Petromyzontiformes. Jadi ini nggak boleh kebalik. Ini kita bilang pertamanya adalah
Petromyxantiformes. Yang kedua adalah Myxiniformes, karena ini dia berdasarkan tingkatannya. Sama seperti filum-filum yang dimulai dari Porifera, dan yang kesembilan adalah Chordata, itu nggak boleh ada yang terbalik.